Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun la nabiyya ba'da ma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Salam satu Tuhan untuk ikhwani fillah yang ada dimanapun berada. Senang sekali hari ini saya berkumpul dengan Masya Allah luar biasa. Kalau saya bilang adalah guru-guru saya, sahabat-sahabat saya, teman seperjuangan di dalam menyampaikan risalah baginda Rasulullah SAW dalam upaya membentengi akidah umat Islam dari misi pemurtatan. Kali ini saya senang sekali bisa dipertemukan dengan 3 orang pendekar. Pendekar. Saya lebih senang menyebutnya dengan yang satu nih ya, yang mirip Jet Li nih. Yang mirip Jet Li ini gak asing lagi lah. The Curious of Dondi Tan. Nah, Pak Dondi, beliau adalah salah satu guru saya juga nih, tempat saya bertanya nih. Halo Pak Dondi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kurios lah, nanti ada yang tersinggung. Oke, Lord. Oke, Lord. Lord lagi. Pak aja, Pak. Oke, share. Udah, saya manggilnya share aja deh. Oke. Oke deh, Pak. Jadi di sini juga bukan cuman ada Pak Dondi aja ya, ikhwani fillah, kita juga ada kedatangan tamu nih. Salah satu debater muslim yang sekarang nih lagi rame nih di Zoom ya, yang lagi naik daun juga. Beliau ini salah satu penggerak saintis. Istilahnya tuh bidang bahasan beliau ini senang sekali membahas tentang saintis di dalam Al-Quran ataupun di kitab suci. Nah, ini saya perkenalkan kepada ikhwan fillah untuk penonton setia channelnya Pak Dondi, Bang Farhan. Assalamualaikum Bang Farhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Bang Farhan? Hari ini libur nge-Zoom ya? Ya, alhamdulillah sangat berbahagia sekali dengan ditemukan dengan guru kita Bapak Donditan yang bisa menambah ilmu bagi kami yang terjun di dunia debater ini, sangat membantu sekali dan sangat berharap untuk menimba ilmu dari beliau ini. Kita sama-sama belajar, Bang Farhan. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang terakhir, yang paling bungsu di antara kita, ini salah satu calon insya Allah, calon alim dan ulama, calon kristolog muslim, namanya tuh Syu'aib. Assalamualaikum Syu'aib. Waalaikumsalam. Di daerah timur. Di mana Syu'aib? Silakan perkenalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, Pak Dondi, Bang Farhan, Bu Rifa. Halo pemirsa YouTube. Ya, ini salah satu apa ya istilahnya nih, bibit kita yang akan nanti insya Allah mudah-mudahan menjadi salah satu pendekar yang akan membabat mereka yang berusaha untuk memalingkan akidah umat Islam yang sudah lurus dan membelokkannya. Oke, kali ini Pak Dondi nih, saya ingin sama Pak Dondi ini, kita sepertinya ada hal yang perlu dikaji nih sama Pak Dondi. Mohon maaf ya kalau di sini agak annoying ya, karena saya maklum mama ya, punya anak, jadi suaranya agak masuk-masuk nih. Ya. Jadi gini nih Pak Dondi, silakan nih kepada Pak Dondi, kita punya bahasan nih hari ini. Tapi sebelumnya saya pengen Pak Dondi deh yang untuk membuka apa kira-kira nih bahasan kita hari ini yang mudah-mudahan saja bisa membuat menambahkan ilmu, membuat kita semakin berpikir, membuat kita semakin bersyukur menjadi seorang muslim yang alhamdulillah mudah-mudahan kita dimatikan juga dalam keadaan muslim. Nah, silakan Pak Dondi, dengan segala hormat kita persilakan untuk menyampaikan patah 2 patah atau 5 patah kata pun lebih pun nggak apa-apa lah. Silakan Pak Dondi. Ya, terima kasih Mbak Rifa. Kira-kira ini yang mau dibahas apa nih? Yang mau dibahas apa nih? Oke. Jadi begini Pak Dondi, saya tuh ada sedikit
apa ya, hal yang selalu bertanya-tanya nih di dalam hati. Saya sebagai pembaca, sebagai seorang pembaca kitab-kitab yang ada saat ini tuh kitab Torah ya, kitab Torah atau kitab Tanakh atau kitab Perjanjian Lama kalau orang Kristen bilangnya. Di dalam ini yang unik menurut saya itu ada satu nama sosok raksasa yang pernah dibunuh oleh Daud nih, Goliat ya Pak Dondi ya kalau nggak salah namanya. Nah, ini ada misteri sih, ada misteri unik aja gitu tentang Goliat ini. Ya mungkin sebelumnya sih saya pernah bertanya sama Pak Dondi, cuman kita kan tidak secara ini membahasnya. Ya mudah-mudahan kali ini Pak Dondi bisa membantu kami nih. Kira-kira ada apa sih misteri di antara Goliat, Daud, dan lain-lain ini di dalam ayat ini gitu. Karena kalau saya ini orangnya pengen tahu banget. Ya, saya ini orangnya pengen banyak bertanya, pengen tahu gitu Pak Dondi. Silakan Pak Dondi. Ya. Bisa bantu kita. Tapi gini sebelumnya, nanti kalau ada yang protes gini, kok yang dibahas Bible mulu sih, bukan Al-Quran gitu. Itu jawabnya gimana? Ya karena begini, kebetulan kan kalau saya membaca Al-Quran, Al-Quran itu kan Al-Quran nggak perlu dibahas. Iya. Oh, Pak Farhan udah jawab tuh. Al-Quran itu sudah jelas. Tapi saya pribadi kan membaca kitab Perjanjian Lama. Jadi saya menemukan beberapa hal-hal yang unik aja gitu. Ya, maksudnya apa ya? Kalau kita mikir tuh kok bisa ya ada kejadian seperti ini dan kok bisa ya seperti ini gitu. Ya gini loh, ada kejadian tuh yang sebenarnya bukan beberapa. Iya, enggak juga sih, saya sejauh ini sih masih ada, tapi yang saya temukan udah 230-an ya, mudah-mudahan. Wow. Wah, Pak Dondi nih setiap hari harus ada episode nih, kajian nih Pak Dondi buat kami nih. Untuk kami boleh, pelajari. Nanti beberapa poin, ya, Bang Farhan, satu ya? episode boleh. Betul. Ilmu-ilmu seperti ini yang kita butuhkan untuk meluruskan hal-hal yang memang bersimpang siur di mereka. Ya. Jadi gini Rifa, kalau ada yang komplain atau ada yang komen, nah, jadi gini, kalau ada yang komplain atau ada yang komen, kok yang dibahas Bible mulu sih gitu kan? Kan kalian Muslim, ngapain bahas Bible kitab suci orang katanya gitu kan? Jawabnya gini. Kalau nggak ada kristenisasi, kita nggak akan bahas Bible gitu. Setuju nggak Mas Farhan? Setuju sekali. Kalau nggak ada kristenisasi, kita ngapain bahas-bahas kitab suci orang ya nggak? Masing-masing jalan sendiri kan? Betul. Karena saya dulu salah satu pelaku kristenisasi, makanya saya tahu gitu apa yang dipakai ayatnya. Apa yang dipakai hujahnya, apa yang dipakai dalilnya gitu. Ya. Jadi jawabnya gitu ya kalau ada yang protes ya. Oke. Nah, jadi, kalau Quran, Sip, tenang aja. Nah, kalau Quran, kenapa nggak dibahas? Udah ada yang lebih ahli, ada yang bahas lah. Mau lihat kajiannya Quran bisa nonton Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, itu idola saya semua itu. Ya. Nah, sekarang kita coba bongkar ya yang tadi Rifa bilang masalah Goliat ya. Nah, Goliat itu kan semua mungkin anak-anak sekolah minggu juga tahu ya ceritanya. Goliat itu yang bunuh siapa? Ada yang tahu? Mas Farhan, Sueb. Yang bunuh Goliat siapa? Daud ya. Yang bunuh David. Ya. David atau Daud sama ya. Kalau David itu di bahasa Inggrisnya, kalau Daud itu di bahasa Arabnya ya. Nah, yang kita semua tahu kan itu Goliat dibunuh oleh Daud sebelum Daud menjadi raja, ya kan? Betul. Nah, kalau setelah Daud menjadi raja, kok bisa tahu-tahu bisa ada timbul Goliat lagi gitu ya? Nih, saya kasih ini ya, ininya sebentar saya bukain ya. Nah, itu dia. Sebentar. Anehnya di situ. Saya bukain nih ininya presentasinya nih ya. Jangan-jangan reinkarnasi ini. Bukan reinkarnasi, Bang Farhan. Bisa aja. Bukan reinkarnasi kok. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya.
Oke. Ya. Bentar. Judulnya ada berapa Goliat di Bible ya. Ini sangat menarik nih sebenarnya nih. Nanti kita bisa lihat apa namanya, kenapa sih kok bisa ada begini gitu. Ya, ini saya bukain dulu yang nggak besar. Nah, kita punya kasus begini nih. Soeb, nah bisa tolong saya ya, nanti tolong bukain apa ayat-ayat ini, bisa tolong dibacain ya. Siap, Bang. Nah, pertama di 1 Samuel 17 ayat 2 ya. Goliat dibunuh oleh Daud di lembah Tarbantin. Ya. Ini ada dalam kurung KJV, maksudnya ini versi KJV ya. King James Version. King James Version menulisnya Valley of Elah ya. Kemudian yang kedua di 2 Samuel 21 ayat 19, tahu-tahu ada lagi Goliat dibunuh oleh Elhanan di Gob. Nah, Gob ini nama tempat ya. Soalnya catat ya, ini namanya Gob ya. Di KJV juga sebutnya Gob. Nah, terus tahu-tahu di 1 Tawarikh 20 ada yang bernama Lahmi, saudara Goliat, dibunuh oleh Elhanan juga. Gitu. Ya, Mas Farhan bisa bayangin ya, ini ada 3 ayat. Isinya yang pertama Goliat dibunuh oleh Daud. Kemudian yang kedua Goliat dibunuh oleh Elhanan. Yang ketiga Lahmi saudara Goliat dibunuh oleh Elhanan, gitu ya. Oke. Jadi di sini ada 2 sosok, ada 2 raksasa yang dibunuh oleh dua orang, 2 sosok juga nih, Daud dan Elhanan nih. Nah, kasusnya begini nih kasusnya nih. Nah, nanti kita lihat. Ya, ini berikutnya nih. Kan jadi timbul pertanyaan, Mas Farhan ya. Siapa yang membunuh Goliat? Daud atau Elhanan, ya kan? Yang kedua, siapa yang dibunuh oleh Elhanan? Goliat atau Lahmi? Ya. Tadi kan ada Lahmi kan, saudara Goliat kan? Betul. Kemudian, apakah Goliat itu ada 2? Atau kitab 2 Samuel salah tulis nama? Nah, ini yang kita cari tahu ya nanti ya. Jawabannya nanti ada di akhir slide. Konklusinya, ini konklusinya nih ya. Apakah Goliat itu ada 2 orang? Ataukah Goliat itu mati 2 kali? Ataukah 2 Samuel 21:19 salah tulis nama? Seharusnya Lahmi, bukan Goliat. Yang mana kira-kira konklusinya? Kalau menurut Bang Farhan sama Suaib. Ini konklusi yang saya tawarkan nih. Kayaknya kalau menurut saya terjadi kesalahan penulisan karena tidak mungkin ada sosok yang sama, Goliat yang bertubuh raksasa itu melawan subjek yang sama. Itu menurut saya ya. Ya. Nah, tapi nanti harus bisa dibuktikan ya, Bang Farhan ya. Kita nanti sama-sama buktikan. Oke, siap. Kita nanti sama-sama buktikan itu betul nggak 2 Samuel 21:19 salah tulis nama gitu ya. Tetapi kan pertama-tama kan kita juga harus bisa membuktikan bahwa Goliat itu cuma 1, bukan 2 orang, ya kan? Itu yang pertama harus kita buktikan. Yang kedua, Goliat juga tidak mungkin mati 2 kali, ya kan? Masa iya udah dibunuh mati terus ada lagi dibunuh lagi kan nggak mungkin. Jadi kemungkinan yang paling masuk akal adalah yang nomor 3. Kemungkinan besar 2 Samuel 21:19 itu salah tulis nama. Seharusnya ditulis tuh Lahmi saudaranya Goliat, bukan Goliatnya, ya. Kita buktikan satu-satu nih ya. Goliatnya. Nah, ini latar belakangnya nih. Di 1 Samuel 17 itu Daud kan pertama kali membunuh Goliat di lembah Tarbantin ya, di ayat 2 ya. Ya, ini latar belakang pertama kali ini supaya kita paham nih. Kemudian di 2 Samuel 21 ayat 15 sampai 17 di poin nomor 1 tadi itu Goliat pertama kali membunuh Daud pertama kali membunuh Goliat itu sebelum Daud jadi raja ya. Nah, di 2 Samuel 21 ayat 15-17 terjadi lagi pertempuran dengan Filistin. Daudnya letih lesu, nih capek nih Daudnya nih. Mungkin belum minum obat vitamin ya. Sehingga hampir dibunuh oleh raksasa Yisi Benob. Nah, namun ditolong oleh Abisai anak Zeruya dan Yisbi Benob dibunuh oleh Abisai. Orang-orang Daud meminta Daud tidak melanjutkan perang. Ya, sampai sini jelas ya.
Ya, Bang Farhan, Suhaib, Rifa, jelas ya? Jelas. Nah, jadi Daud pertama kali membunuh Goliat di Jelas, Tembah jelas. Tarbantin sewaktu Daud sebelum menjadi raja, ya. Kemudian di 2 Samuel 21 ayat 15-17 terjadi lagi pertempuran dengan Filistin. Daud di situ udah jadi raja, dia letih lesu sehingga hampir dibunuh oleh raksasa yang bernama Yisbi Benob, ya. Tapi kemudian ditolong oleh Abisai, anaknya Seruya, dan raksasa Yisbi Benob itu dibunuh oleh Abisai. Ya. Orang-orang Daud meminta Daud supaya tidak melanjutkan perang, ya. Perhatikan nih. Nah, kemudian di ayat 19-nya ini yang menjadi kuncinya nih. Terjadi lagi pertempuran dengan Filistin di Gob, ya. Ada raksasa yang bernama Saf dibunuh oleh Sibkai orang Husa. Kemudian raksasa Goliat orang Gad dibunuh oleh Elhanan bin Yare Oregim. Terjadi lagi pertempuran dengan Filistin di Gad. Ada seorang raksasa lagi yang tidak ditulis namanya dibunuh oleh Yonatan anak Simea, kakaknya Daud. Ya, jadi total ada 4 raksasa yang dibunuh oleh Daud dan orang-orangnya. Ya, pertama Goliat, yang kedua Saf, yang ketiga di sini Goliat lagi nih. Yang keempat baru tidak ditulis namanya ya. Berarti ada 4 raksasa kan yang dibunuh kan. Nah, kemudian berikutnya kita lihat lagi di 1 Tawarikh 20 ya. Ada pertempuran dengan Filistin lagi di Geser. Geser itu apakah sama namanya dengan Gob yang tadi kita lihat di slide sebelumnya atau tidak? Kemungkinan besar sama ya. Di sini raksasa yang tadi dibunuh oleh Abisai yang bernama Yisbi Benob tidak diceritakan. Kemudian ada raksasa yang bernama Sipai atau sama dengan Saf. Apakah ini raksasa yang sama? Kita tidak tahu. Tetapi dibunuh oleh orang yang sama yang bernama Sibkai orang Husa. Ya, berarti kita harus berasumsi bahwa raksasa Sipai itu sama dengan Saf ya, begitu ya. Karena yang membunuh sama nih namanya Sibkai orang Husa. Nah, yang ketiga nih yang kita harus bahas nih. Ada lagi raksasa yang bernama Lahmi, saudaranya Goliat, dibunuh oleh Elhanan bin Yair. Nah, di sini kita ada mendapatkan sebuah nama yaitu Lahmi, seorang raksasa saudaranya Goliat. Nah, berarti kan tadi kita udah tahu bahwa Goliat sudah dibunuh oleh Daud, ya kan? Sekarang ada lagi Lahmi, saudaranya Goliat, dibunuh oleh orangnya Daud bernama Elhanan bin Yair. Nah, namanya Yair ini apakah sama dengan Yari Oregim? Kalau menurut saya ini sama ya. Penyebutan Yair dan Yari itu kemungkinan hanya beda aksen aja. Kemudian ada pertempuran dengan Filistin di Gad ya. Ada seorang raksasa yang tidak ditulis namanya dibunuh oleh Yonatan anak Simea kakak Daud. Jadi kalau kita lihat jumlah raksasanya dan kisahnya, ini mirip sekali tadi dengan yang kita baca di Samuel ya, di 2 Samuel dari ayat 19. Ada raksasa Saf, ada raksasa Goliat, ada raksasa yang tidak ditulis namanya, tetapi yang membunuhnya orangnya jelas di sini, namanya Yonatan anak Simea kakak Daud ya. Jadi sama kan di 1 Tawarikh 20 ini ada 4 orang raksasa kan yang dibunuh oleh Daud ya. Dan orang-orangnya. Nah, Daud sama Elhanan Daud. Nah, berarti kan di sini ada Lahmi, ada Sipai, kemudian ada yang tidak disebut namanya ada 2 nih, Yisbi Benob dan satu lagi yang dibunuh oleh Yonatan anak Simea, begitu kan? Nah, berarti Yonatan kakak Daud ya, betul. Ya, berarti yang menjadi keanehan itu adalah ada Goliat, ada Lahmi, ya. Di Tawarikh sebutnya Lahmi, tetapi di 2 Samuel tadi sebutnya apa? Goliat, ya kan? Nih kan. Nah, kira-kira sampai sini ada pertanyaan nggak? Mungkin Rifa, Bang Farhan atau Mas Suhaib. Ya, saya tuh pertanyaan mulu Pak yang timbul jadinya. Kok bisa kayak gitu? Maksudnya gini loh. Arum kecilin nak. Suaranya kurang kan jelas. Itu Goliat. Ya, gimana? Gimana? Jelas nggak? Jelas. Jadi gini, pertanyaannya itu Goliat itu kan berarti adalah nama seorang raksasa. Ya. Dan pertanyaannya itu, jadi ada kematian 2 kali Goliat gitu kan? Ya itu maksudnya
ada apa ya, ada kesalahan. Kalau kita yang baca pasti ya, kalau kita teliti membaca ya kita pasti ya shock juga gitu kan, kok ada, kalau dibilang Goliat kan gini nih Pak, saya pernah searching nih, lihat tuh jawaban dari kontennya dari mereka yang dipertanyakan permasalahan ini tuh gini jawabnya. Ya Goliat itu kan nama jenis raksasa nih, seperti Fir'aun. Fir'aun itu kan bukan cuma satu gitu kan. Nah itu sudah Bapak bahas barusan. Ternyata Goliat itu nama raksasa gitu. Yeah. Ada juga yang bilang gini, Elhanan itu kan namanya Daud juga gitu. Elhanan itu nama Daud sebelum menjadi raja gitu. Oh gitu. Saya pernah sih searching gini, karena saya mumet sendiri ya. Saya mumet tau nggak Pak? Saya mumet beneran loh Pak mikirin hal ini. Mumet beneran minum bodrek dong. Nggak boleh sebut merek ya. Nah, jadi ada yang bilang kalau Elhanan itu Daud ya. Coba minta tolong, saya minta tolong sama Sueb, coba bukain. Suaranya kurang jelas. Coba Sueb, bisa dengar saya nggak? Sueb. Dengar. Sueb sinyalnya mungkin. Atau Bang karena Farhan, dia berada di Sinyalnya timur kurang sana. ini, Bang. Nah, kedengeran. Sueb. Coba Sueb. Kalau nggak dengar saya yang buka aja deh nih. Saya buka aja nih. 1 Samuel ya, 16 ayat 19 kan? Saya bacain aja nih. Kalau Daud itu adalah anaknya Isai ya. Kita bisa lihat nanti nih di 1 Samuel 16 ayat 19 ya, saya bacain ya. Ayat 19 bicaranya begini. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Nah, berarti Daud itu adalah anak Isai, ya kan? Kalau Elhanan Yare Oregim, itu kita bisa lihat memang namanya itu adalah bin Yare Oregim. Jadi kita bisa lihat di 2 Samuel tadi yang 19 sama 1 Tawarik 20 ayat 5 bahwa di situ namanya memang sudah Elhanan bin ya nih, Elhanan bin Yare Oregim. Berarti kan kalau bin kan ini kan anaknya Yare Oregim kan? Betul nggak? Nih, betul. Bin itu kan menisbatkan kepada keturunan ya, kepada ayah ya. Ya, ayahnya. Kalau yang di 2 Samuel menyebutkan Elhanan bin Yare Oregim, kalau yang di Tawarikh menyebutkan Elhanan bin Yair. Tapi kalau saya yakin ini sama sebenarnya, Yair dan Yare itu sama gitu. Jadi kesimpulannya Elhanan dan Daud itu 2 orang yang berbeda. Sebenarnya Elhanan itu adalah orangnya Daud gitu. Jelas nggak Rifa? Wah, jadi gagal dong Pak jawaban dari teman saya itu. Ya gagal lah orang. Dan orangnya beda. Daud sama teman saya itu dapat jawaban dari Google. Oh gitu ya? Teman saya itu dapat jawaban dari Google gitu loh. Iya, jadi dia bilang, oh nah ini katanya. Teman saya itu kan mereka tuh non Muslim, jadi saya tanya pertanyaan ini, jawabannya ya itu gitu. Ya berarti ya jelas-jelas kesalahan penulisan dong ya Pak ya? Iya, jauh ini mah beda. Elhanan sama Daud itu orang yang berbeda. Kalau mereka menyamakan Elhanan dengan Daud, harusnya bin-nya itu harusnya sama. Ya. Bin siapa gitu, karena apapun itu namanya. Oke, bolehlah kita berpikiran bahwa nama itu bisa berubah, tapi kalau nama bin kan tidak bisa dirubah. Ya, betul. Nah, sekarang kita mau buktikan apakah Goliatnya nih Goliat yang sama gitu kan, yang sudah dibunuh oleh Daud gitu kan. Ada ciri-cirinya bahwa yang dibunuh itu memang Goliatnya cuma satu gitu. Di Sueb aktif nggak Sueb? Halo Sueb. Sueb kayaknya ini ya, sinyalnya kurang bagus ya. Ya, susah sinyalnya. Nah, kalau gitu gini, apakah Goliatnya tuh sama gitu kan? Tadi kan saya gini kan, saya tadi kan kasih konklusi begini kan. Apakah Goliatnya ada 2 orang, atau Goliatnya mati 2 kali, ataukah 2 Samuel 21:19 salah tulis nama begitu kan? Sekarang kita buktikan bahwa Goliat yang mati itu adalah Goliat yang sama orangnya. Ya. Sekarang saya akan bukakan
Bible ya. Saya akan buka di Bible yang terjemahan baru ya. Bentar. Itu adanya kita lihat di 2 Samuel. 2 Samuel ya. Kita langsung sama-sama lihat aja nih. 2 Samuel 21 ayat 19. 20, 21, 2, nah ini 21, 19 nih ya. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yare Oregim, orang Bethlehem itu menewaskan Goliat, orang Gad itu, ya perhatikan nih, catat nih orang Gad itu nih, yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Nah, ini jadi ada ciri-ciri yang menunjukkan Goliat itu sebagai orang Gad yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun ya. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi nih. Ya, oke, paham. Sekarang kita lihat lagi nih di 1 Tawarikh nih. Di 1 Tawarikh 20 ayat 5. Ini ada yang lucu nih. 20 ayat 5 bicaranya begini, maka terjadilah lagi pertempuran melawan orang Filistin. Lalu Elhanan bin Yair menewaskan Lahmi, saudara Goliat, orang Gad itu, yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Sama nggak dengan yang di 2 Samuel tadi? Sama kan? Ya sama, gagang pisaunya pas sama. Sama-sama. Nah, yang Iya. beda kan, yang beda cuma namanya doang. Yang satu Goliat, yang satu Lahmi kan? Betul kan? Iya. Nah, berarti ciri-ciri Ya, benar, sebagai benar. orang Gad yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun ini sama di 20 Samuel berapa tadi? 17-19 ya? 21, 2 Samuel 21-19. 21-19. Ya, sama 1 Tawarikh 20 ayat 5. Kan sama kan ciri-cirinya kan, yang beda cuma namanya doang nih. Yang di 2 Samuel namanya Goliat, yang di 1 Tawarikh namanya Lahmi gitu kan. Ciri-cirinya sama. Ya, raksasa yang dibunuh ini adalah orang Gad yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Betul kan? Betul. Benar. Jadi, sekarang masalahnya di mana? Apakah si... Masalahnya adalah teng Ayo. teng teng. Gimana coba? Kira-kira ada yang bisa kasih jawaban nggak? Kira-kira ada yang Saya bisa deh kasih ya, jawaban nggak? saya deh. Kalau saya kembali kepada Al-Qur'an. Fawailul lillazina yaktubunal kitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah. Celakalah mereka yang sudah membuat kitab dengan tangannya dan berkata, ini dari Allah. Gitu sih Pak, kesimpulan dari saya. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kan apa namanya? Ini permasalahan ini kan berarti kan mengarah kepada satu konklusi bahwa yang disebut Bible itu kan bukan firman Allah. Setuju nggak? Actually, yes, setuju Betul, sekali. betul. Agree. Hah? Karena apa? Kalau firman Allah nggak mungkin ada kesalahan begini. Setuju nggak? Ya dong. Benar. Nah, Dan ini Pak Dondi, ya. di dalam Al-Quran Allah jelas mempertegas bahwa jika memang Al-Quran adalah ciptaan manusia atau buatan manusia, pasti sudah banyak kontradiksi di dalamnya. Jadi Allah sudah menyindir hal ini agar kita semua bisa berpikir gitu. Ya. Kalau kita mah Islam, maksudnya gini, sudah ribuan tahun berjalan, apakah sudah pernah menemukan kontradiksi di dalam Al-Quran? Kalau sudah ada yang menemukan kontradiksi di dalam Al-Quran, saya yakin akan dipanggil ke Amerika Serikat sama Donald Trump mereka itu, yang sudah menemukan kesalahan Al-Quran. Ya gitu sih Pak. Oke, kalau Bang Farhan, pandangannya gimana? Kalau saya nanya ini masalah, kalau saya kan memang agak passion saya itu kan di historis dan saintis ya. Saya memperhatikan ini seperti ada kesengajaan untuk mengaburkan sebuah cerita demi kepentingan politik penulisnya atau ekonomi penulisnya. Jadi ada pemahaman bahwa mereka mengaburkan untuk tujuan sesuatu, entah itu politis, untuk merubah supaya alur cerita, kronologi itu berubah gitu. Pemahaman saya seperti itu sih. Kalau Suhaib gimana jawabnya? Kalau aku sih gini ya, aku sih mirip-mirip sama Barifai. Soalnya gini Bang,
namanya kitab suci itu jika dikatakan suci harus sesuai dengan logika dan jalan berpikirnya manusia. Kayak contoh, masa dalam hal ini satu orang, tapi peristiwanya pada dua peristiwa yang berbeda. Ini kan merupakan hal yang merupakan kontradiksi yang tidak sesuai dengan akal dan logika manusia. Iya. Oke, jadi, nah, sekarang kita lihat ya, Pak Farhan ya, tolong perhatiin nih Pak Farhan nih. Oke. Pak Sueb nih sama Rifa nih. Siap. Kita lihat nih terjemahannya nih, yang di 2 Samuel 21 ayat 19 ya. Dari tadi kan kita ngelihatnya kan terjemahan yang LAI, terjemahan baru kan? Betul. Nah, sekarang kita lihat versi KJV, versi NASB, versi ESV, sama versi NIV. Nah, perhatiin yang saya tandain warna kuning dan tulisan merah nih. And there was again a battle in Gob with the Philistine, where Elhanan, the son of Jare-Oregim, a Bethlehemite, slew the brother of Goliath the Gittite, the staff of whose spears was like a weaver's beam. Perhatiin, Pak Farhan, lihat nggak? Oke. Di KJV menyebutkan yang dibunuh oleh Elhanan itu the brother of Goliath, bukan Goliath. Nah, jadi ada perbedaan antara KJV sama LAI. Lihat kan? LAI ya, betul. Ya. Tetapi di versi lain, mereka tidak menaruh ada kata-kata the brother of Goliath. Tetapi contohnya nih, misalnya di NASB ya, there was war with the Philistines again at Gob, and Elhanan, the son of Jare-Oregim, the Bethlehemite, killed Goliath the Gittite, the staff of whose spear was like a weaver's beam. Begitu juga di ESV, dia juga tulisnya cuma Goliath the Gittite. NIV juga begitu, Goliath the Gittite. Jadi pertanyaan saya, terjemahan mana yang salah? Gitu. Bisa nangkep nggak, Pak Farhan? Bisa. Nah, Bisa. Jadi gimana? Elhanan orang yang sama dengan Daud atau bagaimana? Atau Goliatnya ada dua atau bagaimana? Kalau begini? Bingung ya. Soalnya kalau untuk sistem demokratis ya, kalau demokratis kita mengambil yang terbanyak ya. Tapi kan sebuah kitab suci kan nggak bisa seperti itu. Sebuah kitab suci adalah sebuah kebenaran hakikat karena firman Tuhan, karena firman Allah SWT. Jadi hal ini sangat jelas. Apapun yang mereka alasan ketika ada kontradiktif ya jelas itu bukan sebuah benar. Kitab suci. Itu pemahaman saya. Jadi di sini saya buktikan bahwa ada dua penerjemahan yang berbeda ya. Antara KJV melawan versi-versi yang lain, LAI, NASB, ESV, NIV. Yang lain semua menerjemahkan 2 Samuel 21:19 dengan kata Goliath ya, atau Goliath gitu kan. Hanya KJV yang menambahkan brother of Goliath. Karena kan tadi awalnya gini, awalnya Daud membunuh Goliath. Kemudian terjadi pertempuran lagi di Filistin, Elhanan bin Jare-Oregim membunuh, ditawari menyebutnya Lahmi saudara Goliath, tetapi di 2 Samuel 21:19 menyebutnya Goliath. Jadi dalam hal ini KJV itu mengkoreksi terjemahannya dari Goliath menjadi the brother of Goliath. Okay. Itu yang terjadi. Benar, Goliath. Nah, itulah jawabannya. Pak. Ya. Itu KJV sama versi yang lain suruh berantem aja, Pak. Nah, itu dia makanya saya tanya yang mana. Suruh berantem aja. Kan makanya saya tanya mana terjemahan yang salah gitu, bukan yang benar, yang salah yang mana? Apakah KJV yang salah? Bisa berabe dong. Ataukah yang terjemahan versi mereka yang lain yang salah gitu? Aku nih orangnya humoris, Pak. Aku nih orangnya humoris, nggak bisa serius-serius, Pak. Kalau nggak nanti aku jedotin kepala aku nih ke dinding. Gimana coba? Karena pusing mikirin. Nah itulah. Ini sekarang zaman internet ya. Kita bisa melihat semua versi di internet itu dengan gampang sekali. Bang Farhan. Iya. Ya, Mas Web ya. Tinggal kita buka aja teman mereka masing-masing seperti apa gitu. Kalau ada ketidakcocokan, artinya kan ada perbedaan persepsi dari penerjemah, ya kan? Atau
ada perbedaan teks asli sehingga diterjemahkan dengan kata-kata yang lain. Kata-kata. Kemungkinannya kan begitu. Betul, betul. Nah, sekarang kalau udah begini sebenarnya kasusnya kan jelas berarti. Kasusnya udah jelas kan? Ya. Nah, Jelas. itulah. Jadi udah Jelas jelas bahwa kita, apa? ya. Bahwa Nah, bukan kalau ilham dari Tuhan, Pak. Kalau firman dari Tuhan, ilham dari Tuhan, nggak mungkin juga lah Tuhan salah-salah ya ngasih informasi Ya, benar. gitu kan. nah, jadi Dan kesimpulannya lagi apa? pula seperti Syuaib bilang tadi, ya. Ya, kesimpulannya jadi apa? Terjadi kesalahan penulisan nama di 2 Samuel 21 ayat 19. Seharusnya tertulis Actually. sosoknya adalah Lahmi, saudara Goliat, ya, bukan Goliatnya. Hanya versi KJV yang mengoreksi terjemahannya dengan menulis the brother of Goliath. Itu yang terjadi. The brother of Goliath, ya. Ya, the brother of Goliath. Saudaranya Goliat, gitu. Gimana? Jadi kalau begitu, Udah mumet belum Bang Farhan? Saya tuh selalu ini ya, selalu punya sisi side opinion ya untuk hal-hal yang bersifat historis ya. Nah, kalau kayak gini, ini kan indikasinya kan seperti ini kan ya, seperti ketika ada kesalahan, mereka ini sebenarnya mau merubah tapi terkadung biasanya kadang gini nih. Sebuah terjemahan kitab suci ketika mau merubah sesuatu, terjemahannya loh ya, merubah sesuatu, itu terjadi dilema. Kalau mereka mau merevisi dengan segera, kadang-kadang akan menikam mereka sendiri. Kok direvisi lagi, dan ini akan menghantam mereka sendiri. Tapi kalau nggak direvisi, terlanjur orang tahu bahwa itu adalah sebuah kesalahan gitu. Jadi dilema juga buat LAI ini gitu. Iya. Jadi gimana? Udah keburu ketahuan nih Pak masalahnya nih Pak. Ya, makanya itu jadi dilema buat mereka, mau ditarik gimana lagi, orang udah pada tahu gitu kan. Nggak apa-apa, kita kan memang tugasnya kan membongkar. Jadi gimana dong? Udah ketahuan gini gimana? Mereka ya udah makanya syahadat aja udah. Jadi Shema Israel. Jadi udah cukup jelas ya. Ada sebuah indikasi, udah cukup jelas untuk ayat ini, jelas sekali bahwa terjadi kesalahan yang fatal untuk penyebut. Karena nama itu adalah sebuah proper name ya, tidak bisa diganti dengan seenaknya seperti itu. Apalagi dalam sebuah kitab suci kan. Ya. Nah, pemirsa itu semuanya bisa cek di ayat-ayat yang saya kasih, di versi-versi yang saya kasih, silakan cek sendiri yang tertulis apa gitu, ya. Betul nggak di KJV ada tertulis the brother of Goliath? Nah, gitu aja. No hoax pemirsa. No hoax. Asli nih, murni. Soeb udah cek belum? Pak Dondi. Ya. Udah cek. Udah baca sini. Udah baca. Dan pemirsa-pemirsi yang ada di rumah juga. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa yang disembeli, yang mau dikurbankan sama Ibrahim itu adalah Ismail. Kenapa? Ya kalau kesalahan pernah terjadi ya tidak menutup kemungkinan kesalahan selanjutnya juga terjadi pemirsa-pemirsi. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk membenarkan. Artinya apa membenarkan? Ya benar ada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Dan membenarkan dalam arti membetulkan. Apa yang dibetulkan? Seperti yang dikabarkan oleh Pak Dondi barusan. Thank you for Pak Dondi. Aduh, bongkar. Ini baru satu nih malam ini nih. Ini saya kalau mau rutin boleh. Saya mengutip sebuah kata filsafat yang saya kagumi ya, yaitu namanya Goebbels ya. Goebbels. Semakin besar kebohongan yang diciptakan, maka semakin besar kemungkinan kebohongan tersebut untuk dipercaya. Jadi mereka menutup kebohongan dengan kebohongan untuk sampai orang itu percaya. Sampai nanti titik kebohongan itu tidak bisa lagi dipertahankan gitu. Betul sekali. Betul Pak, itu sama halnya dengan dogma ya. Dengan dogma. Dogma itu betul. Istilahnya dogma itu kan dimasukkan ke dalam kuping itu hampir setiap saat sehingga apapun yang dimasukkan dalam kuping itu menjadi satu kebenaran gitu. Walaupun isinya mungkin tidak benar, tapi kalau tiap saat dimasukkan dalam kuping, masuk ke dalam otak,
orang yang menerima itu akan menganggap bahwa itu adalah suatu kebenaran, gitu. Sebuah kebenaran, betul. Ya, dan Pak Dondi, ya, kira-kira kita bakalan viral nggak nih ya gara-gara ini ya? nggak tahu. Tergantung Reaction nggak nih tergantung kita nih niatnya sama kali. siapa aja yang Nah, ini hanya baru bukan satu yang reaction kita. deh. Ya, ini Nah kita tuh, baru baru satu. satu yang kita bongkar ya malam ini ya. Masih banyak yang lain Oke Pak Dondi. yang bisa saya bongkar. Makanya Ditunggu ya episode selanjutnya. pemirsa, tunggu setiap kita live untuk membongkar apa-apa yang akan terjadi ke depannya. Jangan tegang, santai aja, Betul. santai ya, santai. Santai dan Jadi pantengin terus ya. Buka mata Anda dan syukur-syukur bisa membuka mindset Anda, memasukkan sesuatu yang berguna buat otak Anda dan sehingga Anda bisa menemukan kebenaran di sana. Amin. Setuju Bang Farhan. Jadi gini Bang Farhan, saya juga dulu waktu riset ya, kalau saya nonton videonya Zakir Naik, videonya Ahmed Didat, videonya Yusuf Estes, atau videonya Noman Ali, atau videonya siapapun yang saya ikuti, kalau mereka menyebut Bible ya, ayat-ayat di Bible, waktu saya masih Kristen, saya nonton sambil pegang Bible, Pak Farhan. Saya ingin membuktikan apa yang diomongkan benar apa enggak gitu. Saya buka, apa yang disebutkan, saya post, saya catat. Saya dengar lagi. Bahkan kadang saya ulang-ulang terus gitu, supaya saya benar-benar yakin apa yang diomongin sama nggak nih dengan yang diomongin dengan di Bible gitu. Nah, dari situlah akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan. Ternyata Bible ini memang benar-benar tulisan manusia ya, yang akhirnya banyak sekali kesalahan. Ini baru satu loh. Ini baru satu. Yang saya temukan kurang lebih ada 230. Itu pun yang tidak ada hubungannya dengan angka-angka dan satuan-satuan ya. Kalau yang ada angka-angka dengan satuan-satuan itu saya tidak masukkan. Karena itu memang di dalam tradisi Yahudi kan mereka punya satuan-satuan sendiri ya. Contoh misalnya kayak disebut satuan air itu dengan menggunakan kata bat ya. Kata satu bat itu mungkin dikonversikan menjadi liter air sekarang mungkin udah saya nggak tahu berapa ribu liter air lah. Tetapi perbedaan-perbedaan angka itu dengan satuan yang berbeda-beda, saya nggak masukkan ke dalam daftar kontradiksi Bible. Karena kalau dikonversi, nanti itu ternyata bisa benar gitu. Jadi saya sangat selektif sekali memasukkan yang namanya kontradiksi Bible ke dalam catatan saya. Kalau ini bisa dibuktikan dengan ilmiah, saya nggak akan masukkan. Yang saya masukkan benar-benar contoh yang seperti ini, yang sekarang ini. Yang bisa saya buktikan bahwa satu terjemahan bilang begini, satu terjemahan bilang begini, yang salah yang mana, gitu aja kalau saya mah. Gitu. Oke, betul. Dan itu semakin membuktikan bahwa orang-orang yang berpikir, orang-orang yang menggunakan akal sehat secara terbuka, itu biasanya akan jadi mualaf. Karena di sana akan menemukan sebuah kebenaran yang hakiki. Tidak ada, kita bisa cek masing-masing kitab kita secara terbuka, dengan pikiran yang terbuka, tanpa ada tendensi fanatisme teologis. Coba deh bandingkan, itu aja sih tantangannya. Bandingkan dua kitab suci ini dengan pikiran yang terbuka, tanpa fanatisme teologi, kalian akan merasakan gimana kebenaran yang sejati itu. Itulah makanya saya mualaf, Pak Bang Farhan. Betul. Amin. Dan mudah-mudahan banyak yang menyusul lagi ya Pak Dondi ya. Amin. Amin. Ya, agar apa? Agar banyak yang selamat gitu ya. Jadi begini. Jadi pemirsa-pemirsi yang ada di mana saja pun berada, penonton setianya channelnya Pak Dondi. Dan sepertinya insya Allah kita akan mengadakan kajian ini berkesinambungan. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kami kesempatan selalu untuk memberitakan apa yang memang harus diberitakan. Dan kami di sini bukan untuk ini ya Pak Dondi ya, kita di sini apa sih namanya ya? Ya memang harus diungkapkan fakta-fakta ini, dan fakta ini kalau memang bisa dibantah ya go ahead, dibantah aja gitu. Dan kita tidak mengada-ada, dan kita memang sesuai dengan Alkitab yang kita baca dan pelajari gitu. Dan saya dan Pak Dondi dan Bang Farhan serta Syuaib, kami pun sama-sama menelusuri dan meneliti gitu, dan melakukan analisa-analisa gitu. Dan mungkin Anda semua di rumah yang tidak sempat menganalisa, maka kami membantu Anda untuk menganalisa ayat-ayat ini gitu.
Dan silakan, dan pilihannya kepada Anda. Ingin membuka diri dan ingin membuka pikiran, ya silakan. Kalau masih tidak mau, ya wallahu alam, itu hidayah itu Allah yang punya, memang mahal sekali memang. Iya, Dan iya. jadi para pemirsa yang ada di rumah, dimanapun berada, dibagikan, tolong dibagikan. Ini adalah informasi yang luar biasa untuk penguatan akidah umat. Jangan lupa dibagikan, jangan lupa di subscribe channelnya ini, karena ini kajian ini ilmiah sekali, dan kalau memang bisa dibantah silahkan, tapi saya rasa sulit untuk membantah hal yang memang sudah dikaji secara ilmiah dan secara dalil dan alkitabiah. Dan kalau mau ada yang mau reaction nih, jangan menolak lah, mendingan ajak kita deh berdialog ya, Pak Dodi ya, Bang Farhan ya. Betul. Saya malah bagus persilahkan. malah ya, kalau mau mengajak kita. Malah saya suka iya, kalau benar. ada saudara Kristen kita yang mau bantah ini malam ini. Beneran, saya Dan suka. saya siap jadi prajuritnya Pak Donditan ya. Saya siap di Mantap. belakang. Saya juga. Nah, jadi begini, dan insya Allah Pak Dondi mudah-mudahan berkenan kita diberikan panjang umur, kesehatan, mengkaji lagi episode-episode selanjutnya, dan jangan lupa untuk selalu menunggu episode dari channelnya Pak Dondi, kajian yang sangat ilmiah, insya Allah, no hoax, no asumsi, kita jauhkan diri dari asumsi, karena asumsi tidak mewakili golongan atau kelompok besar, melainkan hanya mewakili diri sendiri gitu. Jadi kami di sini berusaha untuk menyajikan kajian yang ilmiah, kajian yang sesuai dengan riset alkitabiah, dan Anda semua yang memilih. Ingin mendapatkan asumsi atau ilmu, atau hanya ingin berdebat tapi tanpa ilmu dan akhirnya jatuh ke jurang asumsi, dan asumsi itu tidak mewakili banyak orang. Nah, jadi saya mengharapkan kepada ikhwani fillah yang ada di rumah, khususnya umat Islam, untuk mengetahui hal ini. Untuk apa? Untuk membentengi kita bahwa bersyukurlah kita dengan agama Islam yang sudah Allah rahmatkan kepada kita. Dan buat Anda, saudaraku yang berbeda keyakinan dengan kita, dan ini adalah kitab Anda, silakan Anda telusuri sendiri apakah yang kami sampaikan sebuah kesalahan, atau Anda bisa membantah seperti Pak Dondi bilang, silahkan temui kami, hubungi kami. Udah gampang, kita bisa dialog di Zoom, kita bisa berdialog di Geraha Mu'alaf, di StreamYard, terserah, pilihan kepada Anda. Silahkan lanjutkan Pak Dondi, pesan-pesannya sudah saya sampaikan. Ya, makasih. Jadi gini, kalau saya meriset Bible atau saya mengkaji Bible itu karena saya, walaupun saya bukan orang yang akademis, lulusan doktor, profesor, enggak. Dibandingkan Profesor Manahem Ali, saya jauh kemana-mana. Tetapi saya juga maunya ilmiah, gitu. Ya, saya tidak mau hanya berdasarkan asumsi. Nah, kebetulan karena materi-materi seperti ini adalah materi-materi yang boleh dibilang mungkin jarang ya diperdebatkan ya di debat Islam dan Kristen ya. Jadi mungkin ini belum populer. Tetapi kalau kita buka satu kita buka, nanti supaya saudara-saudara kita bisa terbuka gitu pikirannya ya. Dan perlu diingat, amin. Dan perlu diingat bahwa Al-Quran adalah Al-Muhaimin ya, sebagai batu ujian. Itu adalah batu penguji daripada kitab-kitab sebelumnya ya. Nah, kita dalam memandang Bible, ini saya mau berpesan kepada semua pemirsa ya, Mbak Rifa, Pak Farhan, Su'aib ya. Kita di dalam memandang Bible, kita tidak boleh langsung menolak 100%, jangan juga ya. Tetapi menerima 100% juga nanti dulu begitu. Ya. Jadi kalau karena saya dulu pernah menjadi mu'alaf, saya masih mengakui, sampai sekarang saya masih mengakui bahwa di dalam Bible masih ada kisah-kisah firman Tuhan ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasul-Rasulnya. Ya, pesan yang masih ada di dalam Bible itu adalah La ilaha illallah, gitu ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Selain Allah. Ya, semua pesan yang disampaikan oleh Nabi-Nabi dan Rasul di dalam cerita Bible, ya, itu semuanya sama sebenarnya. Jadi cuma satu pesan sebenarnya yang sama gitu. Pesannya cuma satu, la ilaha illallah, udah tidak ada yang lain gitu. Jadi kalau sampai nanti ada Tuhan dalam 3 pribadi, Yesaya 469 atau Tuhan istilahnya bisa dalam pribadi A, B, C gitu misalnya. Nah, itu menurut saya itu adalah sudah merupakan sebuah penyimpangan gitu ya.
Jadi kita harus berpegang bahwa apa yang ada di dalam Bible, saya meyakini masih ada sisa-sisa firman Tuhan. Dan ayat-ayat yang lain yang berkesesuaian dengan Al-Quran, kita boleh menerimanya. Begitu. Tetapi yang tidak sesuai dengan Al-Quran, kita wajib menolaknya. Betul. Kalau hanya mengenai nama, ya misalnya nama, tempat, terus kemudian kisah, kronologi, itu di dalam Bible memang boleh dibilang cukup lengkap. Tetapi itu kita tidak boleh menerima 100%, kita hanya bisa memakai sebagai referensi saja. Itu aja pesan saya, ya. Mbak Rifa, Pak Farhan, Suhaib, terima kasih. Pak Dondi, apa yang Bapak sampaikan itu saya mengingatkan saya kepada surah Yunus, Pak. Ya. Surah Yunus 94 di mana Rasulullah SAW disuruh kalau beliau ragu silakan bertanya kepada ahli kitab. Artinya di sini adalah kita boleh menyelidiki gitu. Kita menyelidiki ke ahli kitab apakah yang disampaikan Al-Qur'an Allah itu adalah suatu kebenaran. Dan itu yang sedang kita lakukan semua di sini, dan saya memang spesial melakukan hal itu, membaca. Saya baca. Kenapa saya bilang membaca? Karena perintah pertama Allah kepada Nabi Muhammad di dalam Gua Hirah itu adalah Iqra. Allah suruh kita membaca. Dengan membaca, makna baca ini yang pertama adalah ya betul-betul dibaca, kemudian dilafazkan untuk Al-Quran, kita lafaz agar apa? Kita mendapat fadilahnya, agar kita bisa dengan cara itu Allah menjaga Al-Quran agar tidak berubah ketika kita lafazkan. Dan ini menjadi banyak sekali loh Pak Dondi pertentangan di dalam Kristen. Kenapa sih Al-Quran itu katanya dibakar segala macam, padahal mereka tidak tahu bahwa Al-Quran itu dilafazkan. Jadi sulit untuk merubah. Bagaimana cara merubah yang sudah ada di otak anak kecil, di otak orang dewasa gitu. Karena ini loh Pak Dondi, anak saya aja umur 3 tahun menghafal surah itu tidak membaca dulu, tapi mendengarkan dahulu kemudian melafazkannya. Ngomong-ngomong sama nanya nih Rifa, sorry nih saya potong. Dengan kitab lain. Sorry saya potong. Emang benar kalau Iqra itu artinya cuma baca ya? Iya, nggak apa-apa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Jadi kalau makna secara hikmah ya, kita kan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dalam surah An-Nahl 125 kita disuruh untuk berseru dengan hikmah. Hikmahnya apa? Membaca ini itu bukan cuma sekedar membaca, bukannya malaikat Jibril membawa Quran secara tulisan terus Nabi disuruh baca, bukan. Tapi bacalah itu dilafazkan, diulangi lagi, lafazkan kembali apa yang disampaikan. Iqra, lalu Nabi mengulanginya, dan kita pun semua di seluruh dunia umat Islam ulangi lafaz itu. Dan tapi hikmahnya kenapa Allah perintahkan itu Iqra dahulu gitu? Ya karena dengan membacalah kita mengetahui bagaimana caranya kita sholat. Dari mana kita tahu? Dari hadis. Bagaimana caranya kita beribadah yang baik? Bagaimana kita mengenal Allah? Membaca Al-Quran. Jadi makanya Allah perintahkan kita orang-orang ini harus berilmu. Ya gini, kalau yang saya pernah diajari ya oleh guru-guru saya, Iqra itu belum tentu artinya cuma membaca, ya. Bisa artinya bisa mengulangi atau didikte ya. Bisa juga perhatikan gitu. Ya. Jadi kita harus kembali belajar apa arti daripada kata-kata yang ada di dalam Al-Quran. Mungkin artinya atau pemaknaannya, biasanya kan kita tahu kan kalau dalam satu kata di dalam Quran itu, atau bahasa Arab lah. Luas. Satu kata itu kan mempunyai makna luas, yang, Pak. Nah, maknanya bisa bertingkat-tingkat gitu, layer-layernya begitu kan. Itu juga perlu kita pelajari juga. Semakin didalami, betul. Ya, semakin diselami Pak, semakin dalam, semakin banyak hikmah yang kita temukan di Al-Quran. Betul, itu nanti kita bisa bicarakan lain waktu. Cuman saya ada pesan juga begini, buat saudara-saudara kita yang Kristen, yang seperti otaknya sudah terpatri gitu ya, oh Islam tuh salah, begini. Ya karena mereka bacanya dari sumber yang salah, ya otomatis salah gitu. Iya benar. Ya, pasti salah. Pasti salah. Baca itu, kalau kita sebenarnya sebagai orang yang ilmiah, kalau kita baca, yang ada di otak kita ini harus kita lepas dulu nih. Jadi tidak boleh ada satu pemikiran yang mengikat baru terus kita baca, apalagi sumbernya salah gitu. Tetapi kalau kita open minded, maksudnya kita tidak terikat dengan sesuatu, kita baca yang ilmiah, kita baca harus dari sumber yang
harus dibandingkan gitu. Misalnya ini ada sumber yang satu, ada sumber yang kedua, kita harus baca kedua-duanya, kita bandingkan begitu. Kalau ada perbedaan itu kita harus kaji dengan ilmiah. Ini kenapa, bedanya ini kenapa. Nah, kalau cuma baca dari satu sumber, yang mana nih contoh misalnya kayak sumber-sumber Islamofobia ya itu udah jelas pasti menjelek-jelekan Islam. Tetapi kalau tidak pernah membaca dari sumber Islamnya, tidak akan pernah tahu perbedaannya. Itu makanya yang terjadi. Itu Rifa. Ya. Dan itu yang banyak dilakukan oleh para ini ya, banyak dilakukan oleh debaters dari kubu sebelah ya, atau kalau saya sebut sih sebagai hujater ya, karena mereka tidak sehat secara debat, mereka lebih condong ke hujaters. Contoh ketika mereka mengambil sisi-sisi atau poin-poin dari Christian Prince tanpa mereka mengkaji dulu, mereka mengkaji dulu dengan sumber yang resmi. Kalau kami Muslim, ketika menemukan sesuatu sumber yang salah, kami pasti akan komparasi dari sumber mereka yang lain dulu. Baru kita komparasi balik ke dalam Al-Quran, Al-Quran itu. Dan sesuai kronologi sejarah. Jadi tidak hanya dari satu sumber dipercayai dan untuk menyerang, itu kan nggak logis. Karena pasti akan terjadi pemikiran-pemikiran yang salah karena dari sumber yang salah gitu. Iya. Nah, di channel saya ada beberapa video sanggahan untuk Christian Prince. Silakan simak gitu. Itu banyak juga yang bisa kita petik ya manfaatnya, bagaimana kelakuan daripada Christian Prince itu yang ya memelintir hadis lah begitulah ya. Kemudian di video di channel saya juga ada video-video yang membahas mengenai nubuat Yesus di dalam Perjanjian Lama. Silakan simak, itu banyak. Itu ada yang Yesaya 96, ada Yesaya 7:14. Itu juga saya sedang membuat kajian-kajian yang lain. Jadi itu memang ada ratusan mengenai nubuat Yesus di dalam Perjanjian Lama, dan kalau kita kaji secara ilmiah, secara linguistik, ya, secara perspektifnya gitu, itu ternyata tidak ada nubuat untuk Yesus di dalam Perjanjian Lama, gitu. Oke, Rifa. Karena seperti, udah, ya. Rifa. Cukup. Sepertinya gimana Pak, malam ini sudah cukup kayaknya ilmu kita ya yang didapat dari Pak Dondi nih, kajian Pak Dondi nih ya. Nanti kita bisa ya Bang Farhan lagi. Ya, alhamdulillah ya Bang Farhan. Alhamdulillah ilmunya sangat berguna dan cukup membuat kita akan semakin semangat dan menambah amunisi kita untuk menghadapi para hujater tersebut. Iya. Nah, dan pesan saya gini, sorry Rifa, saya mau pesan buat teman-teman yang sering debat di area di Zoom atau mungkin di WA gitu ya. Marilah kita mencoba berdebat dengan yang yang santun ya, beradab gitu istilahnya. Insya Allah kita selalu santun insya Allah. Jangan sampai kita menjadi debater Muslim itu yang hujat gitu. Jangan. Kita juga kan ingat kan pesan kan Nabi bahwa janganlah memaki sembahan mereka begitu kan? Sembahan orang lain, karena mereka akan memaki sembahan kita, betul. Itu yang pertama. Yang kedua, kita jangan sampai berdebat hanya berdasarkan asumsi pribadi gitu. Ya, itu juga berbahaya gitu. Kalau kita mau berdebat, usahakan setiap kali argumen kita itu disertai dengan referensi atau materi-materi yang memang sudah diakui dunia begitu, atau yang sudah menjadi referensi yang resmi begitu. Jadi kita ngasih argumen ada dasarnya begitu, bukan cuma asumsi-asumsi aja gitu. Kalau asumsi-asumsi itu tidak akan ada ujung pangkalnya jadinya gitu. Ya. Kira-kira gitu, Pak Farhan, Soeb. Oke. Siap. Terima kasih. Ya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, Allah berikan kita kesempatan untuk menggali lagi potensi kita untuk mendapatkan ilmu. Ya seperti yang saya bilang tadi, Allah perintahkan kita untuk membaca, memperhatikan, berpikir, karena orang-orang yang dimuliakan Allah adalah orang-orang yang insya Allah yang berilmu. Dan orang yang bisa memahami Al-Quran pun adalah orang-orang yang berilmu, itu kata Allah. Terima kasih banyak buat Pak Dondi, kajiannya, penyelidikannya, penelusurannya. Saya nggak tahu nih lulusan intelijen mana, apakah dari intelijen? Bukan, saya tapi Masya Allah luar biasa. Saya cuma tukang ngacak-ngacak Bible doang. Buat Bang. Oke, kami ikut ya. Dan juga Bang Farhan, salah satu debater Muslim yang alhamdulillah sekarang ini udah
punya taring ya. Beliau ini sangat menyukai hal-hal yang berbau dengan saintis. Beberapa kali berdialog dengan Bro Aldo yang juga salah satu dari Denom Syrian ya, yang mengatakan bahwa dia salah satu Nasrani mula-mula gitu. Dan semoga kita semua juga semoga Syu'aib insya Allah ke depan akan menjadi kristolog muda yang luar biasa. Dan baiklah, Pak Doni, sepertinya kita tutup malam ini. Ya. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan semua untuk subscribernya Pak Doni jangan lupa dibagikan, karena jangan pelit, jangan kita aja yang tahu ilmunya, bagikan lagi untuk kepada saudara kita dan orang lain agar mereka juga mendapatkan ilmu. Jangan lupa juga subscribe channel saya Rifa MOW TV. Nebeng sekali ini. Jadi nebeng ya. Ya, masih banyak sekali channel kristolog Islam yang bisa dibesarkan bersama untuk mendapatkan ilmu. Jangan lupa pantengin Geraha Mu'alaf, di sana banyak sekali kajian akademis dari Profesor Manacem Ali dan segala macam, juga Pak Dondi. Dan jangan lupa kayak ya kristolog yang lain, sama-sama kita subscribe, sama-sama kita dapatkan ilmu sana. Baiklah, saya Rifayah Di Putri mengucapkan terima kasih untuk Pak Dondi, Pak Bang Farhan dan Syu'aib, dan saya tutup, saya ucapkan terima kasih atas kajian malam ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Ingat, Tuhan hanya satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.